Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan siang kali ini saya akan baca salah satu kitab karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan kajian untuk kali ini saya akan baca tentang hadis-hadis yang berkenan tentang al-udhiyah, tentang korban ya. Baik, ini ada hadis yang datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah was-sahahu al-Hakim. Dalam hadis ini, dan ini salah satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Nabi bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa saja bagi beliau itu, siapa saja itu beliau ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik sendiri maupun rame-rame, itu namanya man ya. Kalau cara ilmu nahwu namanya isim mausul. Jadi siapa saja, laki-laki atau perempuan, sendiri atau rame-rame gitu. Sa'atun, kata Nabi, sa'atun yang mempunyai keluasan rizki. Nanti saya jelaskan paling tidak ya tentang sa'atun. Siapa saja bagi seseorang yang mendapatkan keluasan rizki, walam yudhi, kata Nabi, tapi tidak mau berkorban. Ini yang lagi aktual sekarang ini. Ada seseorang yang mendapatkan keluasan rizki tapi tidak mau berkorban, maksudnya adalah menyembelih hewan. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Jadi yang dimaksud fala yaqrabanna musallana, jadi Nabi itu tidak mengakui orang yang mendapatkan keluasan rizki tapi tidak mau berkorban, itu tidak dianggap sebagai umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, sekali lagi ini hadis sahih, hadis yang autentik, artinya betul-betul datangnya dari Nabi, sehingga Nabi itu membuat taruhan, membuat jaminan. Orang yang mendapatkan keluasan rizki tapi tidak mau berkorban. Ini kan kita insya Allah beberapa hari lagi hari raya Idul Adha ini ya. Kalau saya lebih cenderung Idul Adha itu atau Idul Fitri itu mengikuti pemerintah. Jadi sudah ditentukan tanggal 29 Juni atau hari Kamis. Tapi sekali lagi kita pun harus legowo ya. Kita tetap fleksibel apabila ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang hari raya Idul Adha-nya atau hari raya Idul Fitrinya ada yang berbeda ya. Baik, intinya kembali ke tadi. Jadi kata Nabi, siapa saja yang diberikan keluasan rizki gitu, kemudian enggak mau berkorban, kata Nabi ini tadi saya bilang patokan beliau, maka Nabi tidak mengakui orang itu sebagai umatnya. Ini sangat-sangat jelas dan tegas. Yang menarik ada lafaz sa'atun. Bapak-bapak, saudara-saudara, begini, ketika seseorang mempunyai nafkah atau mendapatkan rizki atau harta, itu Nabi sini nyebutnya tidak banyak. Jadi Nabi nggak bilang begini, siapa saja yang hartanya banyak, enggak. Akan tapi Nabi bilang siapa saja yang mendapatkan keluasan rizki. Berarti antara materi dengan batin ini ada keterkaitan. Berarti orang yang hartanya banyak belum tentu mau berkorban. Tapi tidak sedikit alias banyak
orang yang hartanya secara materinya pas-pasan tapi semangat untuk berkorban tinggi. Logikanya berarti orang yang katanya bahagia belum tentu karena mempunyai materi yang banyak. Dan kita nggak boleh memponis, menentukan orang yang hartanya sedikit itu menderita hidupnya, belum tentu. Bisa kebalikan, ya. Hartanya banyak tapi ya bahasa saya ruwet urusan hidupnya, tapi yang hartanya sedikit atau hidup ya pas-pasan lah, tapi hidupnya tetap tenang gitu. Makanya Nabi ilmiahnya nyebutnya sa'atun, keluasan rizki. Nah, berarti yang dimaksud keluasan di sini artinya bukan harus mempunyai harta banyak. Bisa jadi ketika dia punya harta banyak tapi kurang memanagenya, kurang mengaturnya, justru terbudaki oleh harta. Sekali lagi, jadi harta yang membuat dia sengsara. Tapi bisa jadi nih, kita husnuzon, kita positive thinking, ketika kita mendapatkan secara materi harta enggak banyak, tapi kita bagus mengaturnya, tenang cara menggunakannya, maka itu akan menjadikan ketentraman, bahagia secara fisik dan tentu bahagia secara batin. Nah, itu salah satu maksud junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Siapa saja yang mendapatkan keluasan rizki, gitu dah. Nabi tidak bilang siapa saja yang mendapatkan harta yang banyak, enggak. Akan tapi yang mendapatkan keluasan rizki, tapi identik ya, ciri khasnya orang yang hartanya banyak itu pasti mau ya berkorban gitu. Kalau yang hartanya sedikit saja masih mau berkorban, bahasanya apalagi jangan muncul opo mane ya. Yang hartanya banyak seharusnya lebih semangat untuk berkorban. Sekali lagi tetap kita berbaik sangka, kita husnuzon ya, positive thinking. Jadi orang-orang yang hartanya banyak itu tetap ada keinginan untuk berkorban. Itulah yang disebut namanya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengakui ya orang yang hartanya banyak atau ada orang semangat untuk berkorban itu sebagai umat beliau. Tapi kebalikan ini, nauzubillah, mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Mereka-mereka yang mendapatkan keluasan rezeki atau secara materi, secara harta banyak tapi tidak mau berkorban, itu sehingga Nabi bilang bukanlah sebagai umatku. Baik, itu sisi pertama bahwa Bapak saudara-saudara, Nabi itu memberi pemastian ya, memberi kepastian, memberi jaminan bahwa orang yang mau berkorban itu adalah betul-betul umat beliau. Yang kedua, kesimpulannya begini dalam hadis. Berkorban itu secara umum ya, secara mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah. Makanya sampai sekarang udhiyah atau korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi menariknya begini, tadi saya bilang kita kalau beda pendapat tetap kita hormatin. Menurut Imam Abu Hanifah, berkorban itu adalah hukumnya wajib. Jadi di sini hebatnya beda pendapat. Kalau menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, berkorban itu wajib. Ternyata pendapat dua ini itu sama baiknya. Kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah, ini memberi keringanan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita kalau secara materi hartanya enggak banyak. Logikanya, andai kata semua umat Islam wajib berkorban, itu ada ya merupakan kesulitan tersendiri. Bahasanya buat makan harian aja mungkin repot, apalagi kalau dia beli kambing menjadi wajib ya. Nah, ini kan hebat berarti rukhsah, keringanan. Kalau mungkin bahasanya diberikan rukhsah itu keringanan, dispensasi lah gitu. Andai kata korban itu jadi wajib, masya Allah. Hikmatnya juga banyak sih. Kalau satu kampung umat Islam itu contohnya ada 1000 orang, kalau wajib berkorban bisa jadi ada kambing 1000. Entar mau dikemanain itu kambing gitu. Makanya hikmatnya banyak lah. Tapi itu tadi ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, jadi berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Tapi sekali lagi menarik pendapatnya Imam Abu Hanifah ini. Imam Abu Hanifah menghukumi berkorban itu wajib. Maksudnya apa? Andai kata, ini pakai logika lagi nih, andai kata semua umat Islam berpatokan pada sunnah muakkadah dan ternyata semuanya itu berpikiran udah dah saling ngandel. Apa Pak istilahnya saling ngandel? Iya, paling orang kali gitu ya. Iya, ini kayak sekarang nih di Masjid Darul Ilmi ini.
Ini azan tadi dengan imam, ini kan dijadwal. Kan bagus dijadwal. Andai kata enggak dijadwal, akhirnya saling ngandel. Udah dah, paling ntar si anu azan, paling ntar si anu imam. Contoh gini, kita masing-masing dari tempat kita, udah dah saya sholat zohor datang ke masjid belakangan. Emang kenapa? Paling ntar ada si anu yang azan. Ntar si anu bilang lagi, udah dah saya belakangan aja datang ke masjid, paling ntar si anu imam. Nah ternyata yang kita harapkan begitu juga dia. Udah dah, untuk kali ini saya nggak datang ke masjid, awalan ntar aja. Yang ketiga begitu juga, akhirnya nggak ada yang azan. Atau termasuk imam, patokan udah nanti si anu aja, si anu aja. Nah itu nyebutnya mengandelin orang. Nah hebatnya begitu tadi. Makanya berkorban itu menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Tujuannya jangan saling ngandel. Kalau semua berpatokan pada sunnah muakkadah, maaf nih tanda kutip bahasa saya, itu kan tujuannya berkorban, itu daging-daging diberikan kepada fakir miskin. Makanya kalau kita mau urut bapak-bapak saudara-saudara, itu sebetulnya orang yang paling berhak mendapatkan daging korban itu fakir miskin, bukannya yang berkorban. Jadi yang berkorban itu bukan tujuan utama dia makan daging yang dia korbankan, justru fakir miskin. Makanya sampai ada angka sepertiga. Cara fikihnya, orang yang berkorban, contohlah orang berkorban 1 ekor kambing, dia boleh memakan daging dari hewan yang dikorbankan itu ada maksimalnya, yaitu 1/3. Makanya di masyarakat kadang-kadang, saya nyebutnya di masyarakat di mana aja ini, kalau ada orang korban 1 ekor kambing, itu pakai mesen-mesen daging hewan yang dikorbankan, itu secara etika enggak tepat. Secara etika enggak tepat. Kenapa? Nih kalau pakai bahasa saya ini, pakai bahasa Betawi, kalau orang yang berkorban menyerahkan kepada panitia, biasanya panitia itu ngeh. Ini pakai bahasa saya ini, ngeh itu apa? Paham. Ada si anu korban 1 ekor kambing, panitia itu mencatat si anu korban, paling nggak nanti diberikan apanya dan sebagainya, buat nyicipin, jadi nunjuk ngalap berkah. Jangan dibalik, naruh korban 1 ekor kambing kepada panitia, apa aja dipesen. Mesen paha belakang atuh. Mesennya paha belakang lagi, pinter, bukan paha depan. Kalau paha depan kan kecilan, dia mesennya paha belakang. Habis mesen paha belakang, mesen lagi minta ati 1 kilo, 2 aja. Yang ketiga, ini saudara saya ada yang depan kepalanya nih, mesen kepala lagi. Emang tahun kambing pala cuma atu. Dia mesen paha belakang 1, ati 1 kilo sama pala. Itu kata panitia, kebetulan kambingnya kuru banget ini, kambingnya kecil banget. Kata panitia, mendingan lu motong sendiri, kata gitu. Makanya tadi menariknya gini, kuatirnya yang namanya panitia kan repot. Iya, kalau yang berkorban situ cuma 1, 2, kalau bisa 10-an, bahkan bisa ratusan, panitia repot ngatur dan sebagainya. Akhirnya yang mesen-mesen begitu, yang mesen paha belakang, tersisalah paha depan. Akhirnya dikasih paha depan. Karena dia mesennya paha belakang, nerimanya nggerutu. Paham Pak, nggerutu, kecewa. Kalau ketika dia terima begitu, kata dia apa? Lah kan saya mesen paha belakang, ini ngapa dikasih paha depan? Dia terima juga cuman nggerutu, itu pahala hilang. Padahal kata Nabi, ini motivasi doang nih, orang yang berkorban itu bikulli sya'ratin hasanah, kata Nabi. Orang yang berkorban pahalanya itu 1 bulu 1 pahala. Kita nggak usah coba-coba ngitung bulu kambing. Bulu kambing itu banyak banget. Itu pahalanya per helai, per bulu. Ya itu kalau kambing, kalau onta sama, sapi, kebo sama. Maksudnya apa? Saking banyaknya pahala Allah berikan kepada orang yang berkorban. Dan saya teruskan saja ini, berkorban itu hakikatnya itu 1 ekor kambing 1 orang. Makanya kata Nabi, itu tadi sebelum kata-kata bikulli sya'ratin hasanah gitu, al-udhiyah li sahibiha gitu. Jadi al-udhiyah li sahibiha bikulli sya'ratin hasanah. Hewan yang dikorbankan di sini dimaksudkan adalah secara spesifik kambing. Itu setiap 1 ekor kambing untuk 1 orang. Gitu. Secara kiasnya kalau kebo, sapi atau onta itu berlaku untuk 7 orang. Jadi kalau kambing
buat satu orang aja. Makanya kata Nabi al-udhiyah li sohibiha. Jadi al-udhiyah itu hewan sembelihan itu berlaku untuk sohib. Sohib itu mufrad, satu, tunggal. Nabi nggak bilang begini al-udhiyah li ashabiha. Kalau ashab itu jamak, banyak. Tapi Nabi bilang al-udhiyah li sohibiha. Jadi cuma satu. Nah, ini salah satu kias cara menerjemahkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kesimpulan yang kedua, korban itu bagi yang mau berkorban itu baiknya ya itu nggak usah mesen. Khawatir kalau mesen itu nanti yang dikasih nggak sesuai yang dipesan jadi masalah. Ya, bukan dapat pahala malah dapat kekecewaan jadi masalah. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa Bapak saudara-saudara gini. Identik ya ciri khas di dalam ngaji fikih termasuk kitab ini nih, kitab Bulughul Maram, di fikih mana saja setiap membahas masalah korban pasti membahas masalah akikah. Itu udah paket udah itu. Di fikih mana aja kalau membahas masalah korban pasti membahas masalah akikah. Nah, yang menciri khaskan begini. Kalau kita membagi daging korban itu afdolnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau membagi daging akikah afdolnya matang. Makanya ciri khas di masyarakat ini diamalkan, ini diaplikasikan. Kalau bagi daging korban mentah itu gitu. Makanya kalau di masyarakat ada orang bagi semur, ditanya nih yang dibagi, ini semur apaan ini? Daging korban, aneh. Jadi masalah. Makanya kalau bagi daging korban mentah. Sehingga disitulah kenapa kok kita kalau sholat Idul Fitri sama Idul Adha sebelumnya berbeda. Oke, kemarin kita sholat Idul Fitri, kita sangat dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri itu makan atau minum dulu. Tujuannya memastikan bahwa pagi itu bukan Ramadan lagi. Makanya sebelum sholat Idul Fitri kemarin kita ya apa aja lah, sekedar buat memastikan bahwa itu bukan Ramadan. Ada yang minum, ada yang makan, ya macam-macam. Tapi besok nih, waktu Idul Adha, hari Kamis, itu afdolnya, utamanya sebelum sholat Idul Adha itu tanpa makan, tanpa minum dulu. Bukan berarti puasa sampai maghrib, bukan. Nah itu ada filosofisnya tuh, ada sejarahnya. Jadi tujuannya begini, kalau Idul Adha kita mau sholat Idul Adha bagusnya enggak makan enggak minum. Tujuannya adalah bahwa nanti setelah sholat Idul Adha afdolnya menyembelih hewan korban. Itu sejarahnya begitu. Makanya menyembelih hewan korban afdolnya setelah sholat Idul Adha. Dan itu Adha diartikan pagi. Meskipun andai kata nih suatu saat ada Idul Adha pada hari Jumat, tetap jangan alasan entar repot mau sholat Jumat, bukan. Mengambil afdolnya ini adalah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha disembelihlah hewan. Nanti setelah disembelih itu jamaah pada pulang masing-masing dengan membawa daging korban. Makanya setelah di rumah baru dimasak. Itulah salah satu filosofisnya. Maksudnya apa? Bahwa sebelum sholat Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan minum dulu, menandakan nanti setelah sholat Idul Adha kita membawa daging korban. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau sekarang kan bukan seperti itu. Ya, bisa jadi ntar motongnya apa jam 9 apa jam 10. Tapi tetap sebelum sholat Idul Adha sunnahnya tidak makan, tidak minum. Ini salah satu gambaran bahwa Bapak saudara-saudara, apa saja yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan semacam ini tadi semua ya. Itu semuanya berkat ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa kesimpulan yang berkaitan tentang korban, dan ini secara singkat ini ya. Kalau mau diperinci banyak banget ini. Pertama tadi ya berkorban itu kalau bisa ya ya kita hukumi buat pribadi kita aja, itu hukumnya wajib buat kita gitu. Tapi kalau buat orang itu kata jumhur ulama adalah sunnah muakkadah aja. Karena ternyata kenyataannya banyak. Orang mau berkorban itu bukan karena orang kaya, orang miskin, ngumpulin dikit-dikit dan sebagainya gitu ya. Akhirnya bisa juga berkorban. Yang kedua tadi itu ya baiknya nggak usah mesen-mesen ya, khawatir nanti yang dipesan nggak sesuai. Dan yang ketiga di sini kembali ke tadi, berarti ketika berkorban itu tujuannya tidak lain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja. Silakan mungkin kalau ada hal yang perlu dipertanyakan. Baik, silakan Pak. Betul, ya. Apakah itu tidak dikhususkan untuk orang mampu? Artinya yang punya
materi, sedangkan yang tidak punya materi tidak diwajibkan. Saya mau minta pendapat Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menariknya di dalam hadis ini Nabi nyebutnya sa'atun. Siapa saja yang mempunyai keluasan rezeki. Nabi nggak bilang siapa saja yang mempunyai harta yang banyak. Ternyata kalau untuk berkorban itu belum tentu dan tidak jaminan yang hartanya banyak mau berkorban, dan yang hartanya sedikit nggak mau berkorban. Bisa dibalik. Sehingga kalau di dalam masalah berkorban ini ada dihukumi wajib oleh mazhab atau Imam Abu Hanifah, itu logika banget, rasio banget, masuk akal banget. Andai kata nih mau berpatokan kepada wajibnya berkorban, meskipun bahasa saya ini semiskin-miskinnya, kalau hatinya tetap akan berkorban, bisa. Itu tadi caranya, teorinya dikumpulin dikit-dikit. Kalau diwajibin bisa. Tapi kebalikan, meskipun sunnah, ini kayak sekarang kan hukumnya sunnah ini, belum tentu orang-orang kaya yang hartanya banyak mau berkorban. Berarti kembali ke tadi lafaz sa'atunnya, kembali kepada kecenderungan batinnya. Nah, berarti tidak akan memberatkan andai kata di antara umat Islam memastikan bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Tidak akan memberatkan, sesuai dengan hati nuraninya gitu. Sekali lagi lafaznya sa'atun. Bisa jadi hartanya sedikit, dia berpatokan pada wajib, makanya mau berkorban. Nah, sehingga kebalikan tadi, kalau dihukumi sunnah muakkadah, sekarang kan sunnah muakkadah ini, belum tentu yang hartanya banyak mau berkorban. Itu salah satu hikmat kenapa kok di dalam fikih ini ada berkorban itu dihukumi wajib, ada dihukumi sunnah muakkadah. Kalau yang sunnah muakkadah memberikan keringanan kepada orang yang hartanya sedikit, jadi enggak, bahasanya enggak ngoyo, itu enggak memaksakan diri gitu. Tapi hartanya banyak, kalau nggak berkorban kebangetan. Gitu intinya ya. Monggo silakan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya persilakan. Baik, silakan. Baik, nggak apa-apa. Seandainya kita memberangkatkan orang umroh. Umroh ya. Ya. Kemudian uang itu bukan uang halal, itu saja. Untuk penjelasannya yang kalau kita tahu itu tidak halal itu bagaimana, kemudian kalau kita tidak tahu bagaimana itu tidak halal. Baik, masuk ini. Itu saja. Baik. Mohon izin. Ini masalah mengumrohkan atau menghajikan orang. Masuk ke masalah sini. Gini, bapak-bapak, saudara-saudara. Biasanya kalau lagi acara mau berkorban begini kan bisa jadi ada orang naruh hewan, yang naruh itu bukan orang Islam. Di beberapa masjid, di beberapa musola, itu ada yang naruh hewan korban, ternyata yang naruh bukan orang Islam, non Muslim, karena dia ada sisi kemanusiaan doang gitu, ada sisi kemanusiaan aja sehingga mau berkorban. Tapi karena tidak dilandasi dengan keimanan, itu beliau tidak ada nilai pahalanya, beliau hanya mendapatkan kemanfaatan aja gitu. Apakah sekarang kita umat Islam boleh memakan? Boleh gitu. Nah, berarti korelasinya gini. Kalau ada orang nyumbang ke masjid, ada orang nyumbang ke yayasan, ada orang nyumbang ngeberangkatin orang ibadah haji, ibadah umroh, selagi yang melakukan itu enggak dikasih tahu dari harta yang haram, itu halal berkah insya Allah. Masjid disumbang nih, maaf nih bahasa saya, dari harta haram, yang penting pengurus masjidnya nggak tahu dan enggak dikasih tahu, asal jangan pora-pora tahu. Selagi nggak tahu, selagi nggak dikasih tahu, aman udah, nggak apa-apa. Wis cari lucu, buat nopo-nopo, nggak apa-apa, gitu. Orang diberangkatin haji, orang diberangkatin umroh, atau ada orang dikasih dana, duit untuk berkorban, kayak sekarang ini kan bisa jadi begitu. Boleh, nggak apa-apa, gitu. Dan kita etikanya, kita nih dikasih harta, diberangkatin haji, diberangkatin umroh, atau dikasih dana untuk berkorban, itu etikanya jangan nanya-nanya. Diberangkatin umroh nih, diberangkatin haji, saya mau tanya dulu ini dananya dari mana, duitnya dari mana, bisa jadi kagak jadi itu, gitu. Persis Pak, menarik itu. Kalau kita tahu, kudu kita tolak. Kalau kita tahu, wajib kita tolak. Sebab di dalam hadis Nabi, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, masalah harta itu ditanya bukan hanya dari manahnya aja, akan tapi penggunaannya. Jadi harta itu ditanya dua, dari mana dan untuk apa. Makanya kalau harta yang halal
itu baiknya dipakai buat kebaikan kan, tapi tidak menutup kemungkinan dapat harta halal tapi dipakai buat maksiat. Makanya itu bahasanya harta itu ditanya dua, dari mana dan untuk apa. Kalau ternyata harta itu harta yang haram, kalau tadi kan halal dipakai buat maksiat, sekarang ada harta dapatnya haram tapi dipakai buat kebaikan gitu, itu tadi nggak ada nilai kebaikannya karena asal muasalnya adalah sesuatu yang haram. Nah, yang paling hebat dan kita pengennya dapatnya halal dipakai buat kebaikan, makanya kita mendapatkan namanya taufik hidayah dari Allah seperti itu. Jadi kembali ke tadi, kalau ada harta sesuatu yang haram terus dipakai buat kebaikan, selagi yang make nggak tahu, itu aman. Sampai bapak-bapak, saudara-saudara, saya kebetulan ngisi pengajian ibu-ibu juga. Begini, itu istri kalau dikasih harta oleh suami, etikanya nggak usah nanya-nanya. Jangankan istri ke suami, anak nih dikasih harta oleh orang tua, itu etikanya nggak usah nanya-nanya. Harta dari mana. Sama seorang istri, itu yang penting dinafkahi oleh suaminya. Makanya ketika istri dikasih harta oleh suami, itu nggak perlu nanya-nanya, wahai suamiku ini harta dari mana ini. Nggak perlu, dia pakai aja udah gitu. Yang penting untuk nafkah. Sama anak nih, kita dikasih harta oleh orang tua, itu etikanya nggak usah nanya-nanya kepada orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita tersinggung gitu. Nah, tapi kebalikan, kalau orang tua dikasih harta dari anak, bagusnya orang tua nanya. Itu dibalik, mafhum khalafah, pemahaman kebalikan. Oke lah, ada orang tua nih dikasih harta oleh anaknya, entah anaknya laki atau perempuan, udah nikah atau belum nikah, itu bagusnya nanya, wahai anakku ini harta dari mana ini. Apalagi harta yang dikasih nggak biasa, biasanya ngasih cepet, ini ngasihnya 1 juta. Kalau kata kita bahasanya, ini tumben ini. Biasanya ngasih 100 tapi ngasih 1 juta. Nah, itu etikanya orang tua nanya malah gitu. Nah, ini kembali ke tadi. Jadi harta itu akan ditanya dua, dari mana dan untuk apa. Itu intinya ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, kalau masih ada pertanyaan silakan Pak. Silakan. Baik, saya minta waktu sebentar Ustaz. Saya ingin berkorban tapi buat almarhum ayah, itu hukumnya sunat muakkab atau gimana? Baik. Berkorban tapi untuk almarhum orang tua. Nama orang tua. Iya. Baik. Nah, inilah yang tadi saya maksud. Kalau ngaji fikih tentang korban dengan akikah itu kan selalu gabung, korelasinya nyambung terus itu. Nah, tadi kan terperinci banget ini. Menariknya gini, ciri khasnya kalau korban itu diniatkan buat orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal bisa. Korban ini besok diniatkan buat orang yang masih hidup maupun sudah meninggal bisa. Entah yang masih hidup siapapun itu, entah yang meninggal siapapun itu, apalagi orang tua. Jadi yang masih hidup bisa, yang sudah meninggal juga bisa. Tapi kalau akikah itu buat yang masih hidup aja. Makanya kalau ada akikah diniatkan buat almarhum, aneh. Akikah diniatkan untuk almarhum, nggak ada. Akikah itu buat yang masih hidup aja. Tapi kalau berkorban buat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Nah, itu ciri khasnya. Dan ciri khas kedua, kalau akikah itu ciri khasnya buat anak-anak. Kalau akikah itu ciri khasnya buat anak-anak. Tapi andai kata akikah itu diberikan atau diniatkan buat orang yang sudah remaja, bahkan sudah kakek-kakek, udah nenek-nenek, boleh. Yang penting masih hidup, masih urip. Tapi ciri khasnya anak-anak. Makanya biasanya kalau ada akikah ditanya, ini akikah anak siapa? Ciri khasnya begitu. Tapi ini kebalikan nih, bapak-bapak, ini penting saya ungkapkan. Kalau untuk korban itu ciri khasnya adalah yang sudah balik. Jadi kalau korban itu ciri khasnya yang sudah balik, baik dia masih hidup apalagi sudah meninggal. Hanya kalau mau berkorban itu diniatkan buat orang yang sudah balik. Tapi andai kata berkorban diniatkan buat anak-anak, boleh. Tapi kalau secara aulawiyatnya, prioritasnya, utamanya buat yang sudah balik. Kenapa? Sebab kalau diniatkan buat yang sudah balik itu pahalanya nggak tanggung-tanggung tadi. Al-udhiyah li sahibiha, kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulu itu satu pahala. Masya Allah, itu salah satu motivasi penyemangat bahwa berkorban itu intinya diniatkan buat orang yang masih hidup boleh, bisa,
dan diniatkan buat orang yang sudah wafat pun boleh dan bisa. Itu sampai pahalanya semuanya gitu ya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya, dan ini yang kita baca hadis Nabi kita Muhammad SAW menjadi motivasi kita ini ya. Menjadi motivasi kita untuk kita terus mau mengikuti ajaran-ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.